Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan, di mana perkuliahan pada hari ini dilaksanakan melalui via WhatsApp. Saya berterima kasih banyak kepada dosen Ampuh yang memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi di mata kuliah Manajemen Pelatihan Promosi Kesehatan. Judul dari makalah yang akan saya presentasikan yaitu pelatihan dan pengembangan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Dialah Nabi yang telah menegakkan panji-panji keislaman di muka bumi. Langsung saja pada konsep pelatihan. Pelatihan secara umum merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan proses dalam pengembangan organisasi maupun masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan konsep pelatihan. Tanggung jawab pelatihan, di mana untuk menjamin bahwa anggota organisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif, mengambil satu tanggung jawab baru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Jenis-jenis pelatihan. Ada dua jenis pelatihan, yaitu metode praktis atau on the job training. Yang kedua, teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi off the job training. Adapun tanggung jawab pelatihan, dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam instansi, maka diharapkan kinerja dan perusahaan akan semakin meningkat dan maksimal. Adapun tujuannya yaitu memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi baru, mengurangi waktu belajar seorang individu untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi, membantu memecahkan persoalan operasional. Itulah ada beberapa tanggung jawab pelatihan dan tujuan. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off the job training. Yang pertama itu lecture, metode pelatihan dan memberikan kuliah atau ceramah dalam rangka penyampaian informasi yang dibutuhkan petata. Kelemahan metode ini adalah peserta kurang partisipasi dan kurang respon. Teknik yang kedua yaitu video presentation. Adalah presentasi yang dilakukan melalui media televisi, film, slide dan sejenisnya serupa dengan bentuk lektur. Teknik yang ketiga yaitu case study, merupakan metode pelatihan di mana para peserta pelatihan dihadapkan pada beberapa kasus tertulis dan diharuskan memecahkan masalah-masalah tersebut. Teknik keempat, simulation, merupakan suatu situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan saja dan para pelatih harus memberikan responnya seperti dalam kejadian yang sebenarnya. Teknik yang keempat yaitu self study, merupakan teknik yang menggunakan modul-modul tertulis dan kaset-kaset atau video tape rekaman, dan para peserta hanya
mempelajarinya sendiri. Teknik yang keempat yaitu program learning. Dalam metode ini diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan para peserta pelatihan harus memberikan jawaban yang benar. Pendekatan sistem pelatihan. Berbicara tentang pendekatan sistem pelatihan, Paul Friedman dan Ellen Yerburg dalam buku Training Strategies mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pelatihan dapat ditelusuri dari dimensi langkah-langkahnya, pelatihan dan metodenya. Proses pelatihan secara umum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan menerima atau reseptif yang digunakan sebagai fase diagnostik atau lebih dikenal dengan sebutan pendekatan bottom up, dan pendekatan instruksi direktif yang digunakan sebagai fase instruksional atau disebut dengan pendekatan top down. Kedua pendekatan ini mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan fungsinya serta digunakan untuk saling melengkapi walaupun dalam situasi yang berbeda. Dapat kesimpulan, yaitu salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development. Artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan dapat sangat perlu perhatian, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan development diartikan sebagai penyampaian individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda, yang berada atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Itulah presentasi dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.